Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang diberikan kepada kita, sehingga kita pada malam ini kembali dapat berkumpul bersama-sama. Dan pula tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, minggu yang telah lalu kita bersama-sama telah mengetahui bahwa ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang disebut dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim artinya adalah dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Abda'u, aku mulai. Artinya kita memulai pekerjaan atau memulai bacaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim itu banyak makna yang terkandung di dalamnya. Pertama, tabarruk bismillah, kita mengambil berkah dengan nama Allah. Oleh karena itu ada yang menanyakan kenapa dengan nama Allah tidak langsung dengan Allah. Kan di situ bismillah artinya dengan nama Allah. Jakanya langsung aja bang, billah dengan Allah, tanahap sedikit. Para ulama menjawab pertanyaan itu dengan beberapa jawaban. Pertama, membedakan dengan sumpah dan tabarruk. Karena bila mana billah itu bisa artinya dengan Allah, bisa juga artinya demi Allah. Nah, untuk membedakan itu lalu disebut bismillah. Yang kedua, mereka menjawab dengan nama Allah. Artinya adalah nama Allah saja sudah bisa mendatangkan berkah, apalagi billah dengan Allah. Kalau andai kata langsung dengan Allah, maka itu memberikan paham seolah-olah dengan namanya tidak ada berkah. Nah, jadi kalau dengan namanya aja sudah ada berkah, apalagi dengan Allah. Nah, oleh karena itu disebut Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita mengambil berkah dengan nama Allah. Jadi sebelum kita berbuat sesuatu, sebelum kita melakukan sesuatu, pertama dahulu kita mengambil berkah dengan nama Allah. Yang kedua, ta'zimun lillah. Kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim itu ada di dalamnya mengandung membesarkan Allah. Ta'zim. Kita mulai sesuatu dengan nama Allah,
Nah, itu membesarkan Allah. Dan lagi dengan bismillahirrahmanirrahim itu kita mukhalafatul musyrikin, kita berbeda dengan orang-orang musyrik. Orang musyrik biasanya mereka setiap ingin memulai sesuatu perbuatan, mereka mengatakan demi berhala, demi apa, Tuhan-Tuhan yang disembahnya itu. Nah, sedangkan kita kaum muslimin bismillah, dengan nama Allah. Kemudian lagi di dalam bismillahirrahmanirrahim itu ada mengandung bahwasanya kita itu al-inqita' ilallah. Kita hanya berharap, kita hanya berpegang hanya kepada Allah. Dalam melakukan sesuatu perbuatan yang ingin kita lakukan, kita hanya semata-mata berpegang kepada Allah. Kita semata-mata hanya mengharapkan rahmat Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Yang lain tidak ada. Nah. Dan lagi dengan kita mengucap bismillahirrahmanirrahim, di situ ada al-iqrar bil uluhiyah. Kita mengakui ketuhanan. Kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim itu terkandung juga di dalamnya adalah isti'anatun billah, minta pertolongan kepada Allah. Artinya aku mulai membaca, aku mulai melakukan ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Dengan meminta pertolongan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan yang tidak kalah pentingnya, dengan kita mengucap bismillahirrahmanirrahim sebelum kita melakukan sesuatu yang mulia itu, tardus syaitan, gunanya pula adalah menolak syaitan. Kita makan, kita mengucap sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, syaitan menjauh daripada kita. Kita memakai pakaian, sebelumnya kita baca bismillah, syaitan menjauh dari pakaian kita. Kita minum, kita mengucap bismillah, syaitan menjauh daripada minuman itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu adalah tardun lisyaitan, juga menolak bagi syaitan. Dihikayatkan dalam beberapa kitab, iblis mengutus dua anak buahnya. Pertama syaitan si A, kedua syaitan si B. Syaitan A diutus oleh iblis untuk mengurus Fulan bin Fulan agar dia tersesat. Syaitan nang B ini pun diutus oleh iblis untuk menggoda seseorang lainnya agar dia tersesat. Diberi waktu sekian hari oleh iblis. Hari demi hari, akhirnya datang kedua syaitan tadi kepada tuannya iblis. Syaitan nang saya kung ini datang kurus, pakaian cumpang camping, merigat. Sedangkan syaitan nang saya kung ini sekali datang awak lama, pakaian rapi, nicis. Jadi iblis kenapa ikan bina berubah datang keduanya nih? Ujar nang kurus karing itu, nang pakaiannya cumpang camping tadi, wahai iblis, engkau mengutus aku kepada laki-laki nang bila makan bismillahirrahmanirrahim, bila hendak minum bismillahirrahmanirrahim, hendak berpakaian bismillah, hendak berkendaraan bismillah, turun dari rumah bismillah. Jadi aku ada kesempatan untuk menggoda laki-laki itu. Akhirnya ia kejadianku macam ini, awak kurus karing, baju cumpang camping, ikam nang lamak nini bang pakaian pinarapi ini apa? Aku ikam utus wahai iblis kepada orang nang makannya kada bismillah, minumnya kada bismillah, berpakaiannya kada bismillah. Ya macam ini jadinya aku lamak pakaian baik. Artinya apa? Setiap kita makan makanan kada mengucap bismillah sebelumnya, itu syaitan ikut makan bersama kita.
bukan mengurangi kanyangnya kepada kita, tapi mengurangi berkah makanan itu. Makanan yang kurang berkah itu apa jadinya? Membuat kita malas untuk taat, malas untuk ibadah, malas untuk berbuat kebaikan. Itu akibat daripada makanan yang kurang berkah. Jadi kada gampang, bukan masalah inting. Kalau kita makan bismillahirrahmanirrahim, walaupun makannya sedikit, makanan ini jadi berkah. Bila makanan ini jadi berkah, memberikan kekuatan kepada tubuh kita untuk beribadah, rajin sembahyang, rajin menuntut ilmu, rajin berbuat segala macam kebaikan. Nah, jadi itu pentingnya bismillahirrahmanirrahim ini sebelum makan dan minum itu. Para muhibbin rahimakumullah, Ibnu Mas'ud berkata, "Man arada an yunjiyahullah minaz zabaniyah at-tis'ata ashar falyaqul bismillahirrahmanirrahim li'anna hurufaha tis'ata ashar." Ujar Ibnu Mas'ud, bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya ada 19. Hitung mulai ba itu sampai mim 19 hurufnya. Dan malaikat zabaniyah, malaikat neraka, malaikat yang khusus menyiksa orang-orang yang menentang Allah, itu jumlahnya 19. Siapa yang mengata bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terhindar daripada malaikat zabaniyah yang 19 itu. Al-Quran mengatakan, wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tazar lawahatun lil bashar 'alaiha tis'ata ashar. Tahukah engkau neraka? Neraka itu tidak meninggalkan, tidak menyisakan daging, rambut daripada tubuh kalian, semua dibakarnya. Lawahatun lil bashar, dia menghancurkan kulit-kulit manusia. Bismillah tis'ata ashar, di atas neraka itu ada 19 malaikat yang disebut dengan zabaniyah. Bila kita membaca bismillahirrahmanirrahim dengan hati yang bersih dan penuh keimanan, 19 huruf bismillahirrahmanirrahim itu mendinding kita, mencegah kita daripada cengkraman malaikat zabaniyah yang 19 itu. Ini khusus bismillahirrahmanirrahimnya. Lain yang hendak makan, lain istilah membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membaca Ratibul Atas, itu sudah ada di sana. Ratibul Atas ada bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah tahassadna billah. Nah, jadi ada bismillah 3 kali di situ. Dan dalam ratib lain itu kada ada. Hanya ada di Ratibul Atas bismillahirrahmanirrahim, beliau mengulang-ulang 3 kali. Bila kita baca itu dengan hati yang bersih, dengan penuh keimanan, mendinding kita daripada malaikat zabaniyah tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim, kita membaca Fatihah, artinya aku memulai membaca surat Fatihah ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Geritik hati hendak membaca Al-Quran, minat, keinginan hati untuk membaca Al-Quran, untuk sembahyang, untuk berbuat kebaikan, itu merupakan nikmatul uzma, nikmat yang besar, nikmat yang agung. Bila hati kita ini ada tegaritik hendak menuntut ilmu, hendak membaca Al-Quran, hendak sembahyang, ada minat dalam hati kita, itu nikmat Allah yang agung kepada kita. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, aku mulai, ini pekerjaanku, ini sembahyangku, ini bacaanku dengan bismillahirrahmanirrahim, itu nikmat yang agung. Bila mana kita dapat nikmat, apa yang paling layak kita katakan?
kita dapat nikmat, apa yang paling berhak kita sebut? Tidak ada lain selain daripada alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu orang sembahyang khusyuk kalau mengerti, orang mengerti kalau sembahyang khusyuk. Nah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku sembahyang, aku bisa membaca Quran, itu nikmat Allah. Lalu alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillah thamanu kulli ni'mah. Alhamdulillah itu adalah harga tiap-tiap nikmat. Allah memberi kita nikmat, kita alhamdulillah lunas. Bila Allah memberi nikmat kepada kita, kita kadang mengucap alhamdulillah, kita belum bayar nikmat itu. Alhamdulillah thamanu kulli ni'mah. Alhamdulillah itu adalah harganya nikmat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah memberikan kepada hambanya satu nikmat daripada nikmat duniawi, misal duit datang atau makanan datang atau pakaian datang kepada kita sahut alhamdulillah. Allah berfirman, ujar Allah apa? Itu lihat hambaku, dia ku beri sedikit, dia ku beri dunia yang tidak ada artinya, tapi dia balas aku dengan ucapan yang sangat besar yang abadi sampai hari akhirat nantinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, alhamdulillah amanun lin ni'mah min zawaliha. Bila kita dapat nikmat lalu kita ucap alhamdulillah, itu adalah merupakan keamanan daripada hilangnya itu nikmat. Kita dapat nikmat, alhamdulillah, insyaallah ini nikmat akan tidak hilang, tidak akan dibinasakan oleh orang. Alhamdulillah amanun lin ni'mah min zawaliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah wa huwa aqta. Tiap-tiap sesuatu perkara yang mulia yang tidak dimulai padanya dengan alhamdulillah, maka itu perkara menjadi potong, kurang berkahnya. Maksudnya adalah ada dalam beberapa keadaan tertentu kita disuruh mengucap yang pertama itu alhamdulillah, bukan bismillah. Dalam keadaan-keadaan tertentu kita dianjurkan oleh Rasulullah, ucapan pertama yang kita ucap alhamdulillah, bukan bismillah. Ada lagi dalam keadaan-keadaan lain, ucapan yang kita ucap alhamdulillah itu letaknya sesudah bismillahirrahmanirrahim. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa mengucap alhamdulillahirabbil alamin itu kadang-kadang hukumnya wajib, seperti kita sembahyang alhamdulillahirabbil alamin, itu wajib. Kalau ketinggalan itu kada sah sembahyang. Nang wajib lagi dalam khutbah Jumat alhamdulillah ngir hatib, nah itu wajib. Ada lagi alhamdulillah itu mengucap hukumnya sunat, seperti waktu khutbah nikah. Khutbah nikah itu dimulai dengan alhamdulillah, itu sunat. Memulai doa dengan alhamdulillah itu sunat. Tapi sebaiknya doa itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim dahulu, nang kedua hanya alhamdulillah. Sebab Rasulullah berkata, tiap-tiap doa yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, doa itu tidak ditolak. Doa tidak ditolak. Mengakhiri doa alhamdulillahirabbil alamin sunat.
sesudah makan, sesudah minum, sunat. Ketika dapat nikmat yang tidak menjahatkan akan orang lain, itu pun juga sunat kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ada nikmat yang diberikan Allah kepada kita, cuma orang lain ini sedang sengsara, sebaiknya jangan diucapkan di mulut itu alhamdulillah. Kenapa? Karena orang sekitar kita dapat musibah. Pernah dikatakan salah seorang aulia besar yang bernama Sari As-Sakati, ini semasa dengan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, ujar Sidin, aku beristighfar selama 30 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara mengucap alhamdulillah. Kenapa kisahnya? Ujar Sidin, suatu hari aku sembahyang di masjid. Tuntung sembahyang di masjid, datang orang mengabarkan, Tuan Guru, itu pasar kebakaran, habis semua toko-toko orang, tapi toko pian selamat, alhamdulillah. Hanya aku tak pikir Sidin, aku mengucap alhamdulillah di atas penderitaan orang lain. Aku istighfar, tubat kepada Allah selama 30 tahun dengan ucapanku alhamdulillah itu. Mestinya aku kadang mementingkan nikmatku yang selamat itu, nang ku pikirkan adalah ribuan toko orang nang terbakar itu, nang ku pikirkan bukan nikmat nang ku terima tokoku itu selamat. Nah, jadi mengucap alhamdulillah ini pun ada aturannya juga. Mengucap alhamdulillah bisa makruh bila mulut kita bernajis atau kita berada di tempat-tempat najis, tempat kotor lainnya. Dan mengucap alhamdulillah ini bisa pula haram bila mana kita gembira dengan maksiat. Orang menang berjudi alhamdulillah, itu menggenali dosanya. Orang minum arak meriga alhamdulillah. Nah, ini adalah ucapan alhamdulillah bukan menambah pahala, tapi justru menambah dosa kepada yang mengatakannya. Para muhibbin rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin itu kadang-kadang dalam beberapa keadaan alhamdulillah ujungnya diganti kada rabbil alamin, tergantung keadaan yang menuntutnya. Seperti kita habis bangun guring, Rasulullah mengajarkan kalau kita bangun guring, apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi orang tuh mengetahui hati kita ini apakah untak dengan Allah, apakah hati kita ini selalu berada dalam kasih sayang Allah. Mengetahuinya salah satunya adalah orang itu bila bangun guring, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya apa? Orang tuh begitu bangun guring karena ada pikiran lain selain daripada memuji Allah. Itu menunjukkan bahwa hati orang ini hidup sebenarnya. Kalau orang-orang yang hidupnya sibuk dengan hal-hal duniawi, mungkin bangun guring kadang alhamdulillah, nah apakah dicarinya ujuk-ujuk. Itu kita bisa merasakan, kita bisa menilai diri kita, bangun guring itu apa nang kita gawi, apa nang kita ucap. Kalau hati kita ini hidup terhubung dengan Allah, mesti kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nang kada hafalnya banyak lagi nih tuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kada alhamdulillah rabbil alamin kada. Kita keluar dari WC, gufranak, alhamdulillahilladzi azhaba anniyal adza wa afani. Alhamdulillah alladzi azhaba, jangan alhamdulillah rabbil alamin keluar WC. Ada aturannya alhamdulillah.
sesudah makan alhamdulillah, itu sekurang-kurangnya. Yang lebih baik lagi alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ujar Rasulullah mengatakan yang artinya siapa yang makan sesudah makan dia mengucap alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, Allah ridha daripadanya, Allah mengampuni dosa-dosanya. Mana perut kenyang, dosa diampuni Tuhan. Kalau imbah makan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Andak di meja makan itu gana-gana kita ada ingat orang memakai pakaian alhamdulillahilladzi kasani hadzal sauba min ghairi haulin minni wala quwwah, diampuni Allah dosa-dosanya. Nah, jadi banyak cara untuk melebur dosa itu. Kadang melalui istighfar, banyak jalan-jalan lain dosa kita terhapus kalau kita mau mengamalkan hal-hal yang kita anggap sebenarnya kecil, hal-hal yang sebenarnya kita anggap remeh tapi kada tagawi. Jadi ini mulai kanak-kanak, mulai anak-anak santri, putra-putri, mulai kakanakan inilah melatih bacaan-bacaan macam itu. Kalau sudah tua kita ngalih kebiasaan sudah kada sampai ke akhirnya. Masuk jamban, keluar jamban, memakai baju, melepas baju, semua itu diajarkan oleh Rasulullah bacaan-bacaannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sesudah wahin bersin alhamdulillah, itu minimal. Terbaik sedikit alhamdulillahi rabbil alamin, terbaik lagi alhamdulillah ala kulli hal, terbaik lagi alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Nang taharat lagi alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kalau kita wahin, kita baca itu berebut malaikat mencatat amal ibadah kita itu, menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut perkataan para ulama, alhamdulillah samaniyatu ahrufin wa abwabul jannah samaniyah, faman qala hadhihi samaniyah an safai qalbihi istahaqqa samaniyata abwabil jannah. Alhamdulillah itu adalah 8 huruf, pintu surga pun 8 huruf. Siapa-siapa yang mengata alhamdulillah dengan hati yang bersih, maka dia akan berhak untuk masuk ke 8 pintu surga itu. Duduk kita imbah makan kah, kita renungi nikmat Allah, diberi makanan, kawa menyuap, kawa mengunyah, kawa masukkan ke dalam parut. Kita renungi nikmat-nikmat itu, akhirnya alhamdulillah. Nah iya itu artinya 8 huruf. Kita baca alhamdulillah berdasarkan hati yang bersih, hati yang penuh merenungi nikmat-nikmat Allah. Nah, kita akan berhak 8 pintu surga nantinya. Nah, sesudah alhamdulillahi rabbil alamin, ayat yang kedua daripada surat Al-Fatihah, ayat yang ketiga adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Nah, itu memberikan 2 makna. Satu maknanya kita menetapkan bahwa adanya Allah. Yang kedua kita menetapkan bahwa pujian milik Allah. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Kita menetapkan bahwa Allah itu ada dan pujian milik Allah. Kenapa dalilnya Allah Ta'ala itu ada? Rabbil Alamin, itu dalilnya. Rabbil Alamin. Alamin
adanya alam, dalil Allah Ta'ala itu ada. Rabbi itu artinya memelihara, mengelola alamin, semesta alam. Alam binatang, alam pohon-pohonan, alam apapun, Rabbinya adalah Allah, pengelolaannya adalah Allah. Dan sekejap pun kada bisa terlepas daripada pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata ada batu itu terlepas daripada pelihara Allah, barang sekejap mata batu itu akan pecah. Andai kata ada pohon yang sekejap pun terlepas daripada pemeliharaan Allah, pohon itu bakal mati. Jadi Rabbil Alamin, Tuhan pemelihara. Rabb itu artinya pemelihara, pengelola alam semesta ini. Dalil adanya Allah adalah alam. Dalil Tuhan itu berhak dipuji, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu arti yang biasa kita pakai. Ar-Rahmanir Rahim itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Padahal artinya menurut para ulama adalah Ar-Rahman itu artinya yang memberikan nikmat yang besar, yang agung, yang memberikan nikmat-nikmat yang agung seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat sihat, nikmat melihat, nikmat mendengar. Itu Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim yang memberikan nikmat yang kecil-kecil, seperti bertambahnya iman, seperti bertambahnya ilmu, seperti tajamnya dua mata, seperti tajamnya dua pendengaran. Itu adalah nikmat yang kecil-kecil, urusannya Ar-Rahim. Jadi Allah memberikan nikmat yang besar-besar dan nikmat yang kecil-kecil. Ar-Rahmanir Rahim. Para muhibbin rahimakumullah, di situ ada memberikan sesuatu kesan yang menyebabkan kita itu takut dan menyebabkan kita harap. Pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang memelihara alam semesta ini. Itu kalau pikiran kita sekilas, orang yang mampu memelihara alam semesta ini begitu kuat orangnya, begitu dahsyat orangnya, karena dia mampu mengelola alam semesta. Itu kalau pikiran kita sekilas. Tapi Allah menyambung, Ar-Rahmanir Rahim, pengasih penyayang, yang mengelola alam semesta. Tadi orangnya bukan pemarah kada, bukan keras kada, tapi Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, dengan adanya Ar-Rahmanir Rahim ini, hati kita ada senang, hati kita ada gembira, karena Tuhan yang mengelola kita ini adalah orangnya pengasih lagi penyayang. Kalau kita selalu berpikir bahwa Allah itu pengasih penyayang, itu yang dipikirkan, itu kita akan tertipu dengan Allah. Lalu Allah memberikan ketegasan lagi di ayat yang berikutnya, Maliki Yaumiddin. Allah itu bujur pengasih penyayang, tapi dia adalah raja di hari kemudian. Dan ngaran raja itu apa orangnya? Pasti bersikap adil. Nah, arti adil apa? Memperhitungkan segala sesuatu yang besar dan yang sekecil-kecilnya. Itu membuat kita takut lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi artinya apa? Kita membaca surat Al-Fatihah itu hati kita ini bulak-bulik antara gembira, senang dengan Allah dan kembali takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, raja pada hari pembalasan nanti. Nah, selanjutnya ayat yang berikutnya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita membaca surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan untuk Habib Zain bin Ahmad Al-Idrus agar beliau disihatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما